itu harus tahu diri lah, terima kasih aja, bilang minta maaf, terima kasih, udah itu aja lah. Nggak usah ngotot-ngotot lah, orang udah dibantu ya tahu diri lah, ya. Melihat polemik donasi Agus Salim kian kusut, Hotman Paris lontar sindiran pedas. Kisruh yang terus berlangsung seakan tidak ada ujung juga menjalar liar dan menyeret banyak nama. Bukan lagi soal Agus versus Novi sebagai pemilik yayasan yang kini menyimpan uang donasi. Tapi banyak nama yang ikut terseret pusaran kasus ini, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Merasa bahwa sikap Agus kelewat batas, Hotman menyebut seharusnya orang yang dibantu tahu diri. Meski uang donasi senilai 1 miliar rupiah lebih disebut-sebut masih berada di yayasan milik Novi, lantaran ada dugaan Agus menyalahgunakan uang tersebut, pengacara Perlente ini meminta Agus harus persuasif, mengakui kesalahan, bukannya berkuar-kuar melontar tantangan. Agus ini kan orang yang dibantu. Ya. Ya harusnya jangan terlalu agresif begitu dong. Ya, harusnya dia tahu diri lah. Orang dibantu itu harusnya merendah. Ya. Itu maksud saya, harusnya dia lebih persuasif. Ya. Jangan nantangin. Ya, pengacaranya pun jangan nantangin. Orang dibantu kok begitu. Itu aja. Jadi salahnya menurut abang apa? Salah, itu udah salah. Pendekatan dari si Agus itu udah salah kok. Teriak-teriak begitu. Masih mending dia dibantu. Ya udah, Agus itu harus tahu diri lah. Terima kasih aja. Bilang minta maaf, terima kasih. Udah itu aja lah. Nggak usah ngotot-ngotot lah. Orang udah dibantu ya tahu diri lah. Ya. Saat Agus merendahkan diri, meminta maaf jika memang ada uang yang digunakan selain untuk biaya pengobatan, polemik ini dianggap Hotman tidak akan berlarut-larut. Tapi konflik sudah kadung makin kusut ketika banyak pihak yang ikut terlibat. Termasuk ketika Agus didampingi Farhad Abbas juga Alvin Lim menjalani pengobatan di rumah sakit. Ungkap biaya pengobatan sepenuhnya ditanggung oleh Alvin Lim. Farhad selaku pengacara Agus terus menagih hak Agus berupa uang donasi yang hingga kini masih ditahan oleh pihak Novi. Tapi benarkah Novi sendiri masih ingin membantu walaupun menggunakan uang sendiri ketika pihak Agus telah menyeretnya ke ranah hukum? Sebenarnya kalau nggak operasi bisa bagian mata sama bagian kulit aja sih. Oh, gimana Gus kondisinya tadi sebelum kontrol dan pasca kontrol Gus? Alhamdulillah. Udah ya enak. Sudah enak Lega kan? rasanya. Lega. Iya. Gus, sekali lagi aku ucapkan terima kasih Pak Alvin. Semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Oke, berarti biaya hari ini ditanggung Bang Alvin Lim. Harapan Agus ini ingin bisa melihat istrinya lagi kan gitu kan? Udah itu aja, simpel kok. Masa pengen lihat Novi atau lihat Beng Sumargo? Gus. Saya kok beneran, saya bantu apapun. Mau dia laporin saya, nggak cabut laporan pun, tapi saya masih mau bantu dia. Pakai uang pribadi saya. Gitu. Bermula dari rasa iba melihat nasib Agus, kemudian muncul gagasan menggalang donasi, niat mulia berubah haluan menjadi konflik berkepanjangan. Termasuk ketika Alvin Lim sempat berapi-api melontar tantangan dengan imbalan tidak main-main senilai 3 miliar rupiah. Menyikapi hal ini, Hotman sang pengacara Perlente dengan caranya melontar sindiran pedas. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Bukan kelas gua. Bukan kelas gua. Ngapain ditanggapi? Ya. Kalau mau lihat mobil mahal-mahal di garasi gua deh. Apa yang mau gua tanggapi? Gua nggak kenal dia. 9 naga katanya. Hah? 9 naga. Aku anak desa, mobilnya puluhan miliar di garasi. Merambat ke banyak sisi, kasus Agus juga disorot banyak orang tentang aspek hukum uang donasi itu sendiri. Bolehkah Novi menerima dan disebut menahan uang donasi? Bolehkah Agus sebagai penerima donasi menggunakan uang tersebut selain untuk biaya pengobatan? Kalau secara hukum, begitu uang donasi itu sudah diberikan kepada si Agus, itu sudah milik dia. Ya. Ya, cuma secara moral penggunaannya ya memang harusnya dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tapi secara hukum itu sudah milik dia. Ya. Karena itu sudah milik dia, tentu dia bisa pakai untuk hal apapun. Ya. Harusnya dia dari awal terbuka. Memang itu saya pakai untuk keperluan ini. Selesai kan? Baik. Oh juga donatur kan sudah rela uang itu untuk dia. Diberikan kan? untuk dia, betul. Harusnya, tapi jangan nantangin begitu dong. Bawa pengacara, bawa segala macam. Pasrah aja, saya terima kasih. Intinya begini, Agus harusnya tahu diri itu aja. Uang untuk pengobatan. Kenapa ada Krisna? Kenapa ada Bang Alvin? Ya karena mau pakai uang mana? Ya kan? Mau pakai uang mana gitu.
Karena mereka membuat opini seolah-olah uangnya ada untuk membuat bahkan 2 kali konsep perdamaian. Uangnya akan diserahkan ke tidak jadi kayak main-main kayak gini orang udah nggak jadi makan itu yang terjadi Bang Aldi. Kamarudin, Hotman Paris pun juga bilang hukumnya benar itu uang milik Agus. Nah makanya kalau dipegang sama Novi pasti kena. Bukannya bisa lagi, pasti kena Bang. Situ udah pidana itu. Kemana muara kasus ini masih panjang jalan terbentang. Apalagi ketika bukan perkara uang donasi, juga aksi saling lapor polisi. Ada pula keluh kesah yang dilontarkan dengan lantang oleh Ade Silaban, sosok yang menjadi mediator dalam mediasi Agus versus Novi. Disebut-sebut berpihak hingga keluarganya tak luput kena hujat. Benarkah Ade Silaban merasa terjebak oleh situasi? Yang saya mau bilang saya terjebak, Bang. Saya terjebak dalam situasi yang saya nggak sepatutnya ada di situ. Dan gitu, lu tidak Bang. bisa menyalahkan siapa-siapa. Persis. Saya bilang, iya Bang, ini siapa yang main gini? Atau saya dijebak, atau biar saya pikir ini gimana. Tapi yang jelas, saya tahu betul. Kalau misalnya saya bilang, saya berhentikan dia dengan tensi tinggi seperti itu, saya kan bisa melihat lah Bang. Tenov ini kan sabar ya. Tenov ini sabar. Tenovi seorang wanita, seorang perempuan yang punya kesabaran. Yang dia bisa menghadapi banyak orang di luar sana. ODGJ itu gimana? Ku tak paham. Oh, ku tak paham. Pelik Tidak sekali, menangis. pelik sekali ya problematika drama dari bantuan kepada Agus ini gitu. Bahkan sekarang muncul lagi Bang Hotman Paris untuk menyikapi permasalahan tersebut. Kalau Bang Hotman sudah turun berarti ini masalah sudah sangat viral ya. Tapi satu hal aja deh, saya bertanya-tanya nih pemirsa, kalau proses kayak peradilan seperti ini kan juga mengeluarkan biaya nggak ya? Ya harusnya buat lawyernya, buat lain-lain. Nah itu kan akan lebih baik lagi kalau biaya tersebut disumbangkan kepada yang juga membutuhkan nggak sih? Makanya itu dia, padahal kan kemarin sumbangan juga sudah banyak terkumpul gitu kan ya. Ya udah sekarang lebih baik fokus utamanya adalah penyembuhan dari apa yang terjadi yang dialami oleh si Agus. Kenapa enggak aja itu yang difokusin? Setuju. Tapi kan ini kan sudah terkumpul nih dan belum dimanfaatkan nih total donasi yang 1 miliar lebih itu ya. Kalau dibalikin rasanya juga aneh ya. Kalau dibalikin kayak ngasih 8.000 orang gitu, balikin gitu kan. Udah niat ikhlas kasih kok. Masa dibalikin lagi, janganlah. Walaupun hanya untuk membantu untuk bayar utang atau beli handphone baru ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada manfaatnya. Mudah-mudahan manfaat yang terutama itu akan segera dilakukan gitu ya.